Shalom. Semoga sukacita. Yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau katakan kami dengan penuh sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami akan memuji dan menyembah Bapak Yesus. Kami undang hadirat nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus bekerja di tempat ini melawat setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ada satu orang pun yang terlewatkan dalam hadirat Tuhan. Ada satu orang pun terlewatkan menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami pun juga berdoa Tuhan Yesus. Teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan Yesus. Kau hantarkan mereka ke tempat ini dengan penuh sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur. Allah yang mulia, yang layak disembah. Terima kasih Yesus.
memuliakan Engkau manusia yang bertata di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bentar kami kalau bilang bersorak-sorak, biarlah Tuhan Yesus Kau disenangkan atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Paling tos kiri kananmu katakan aku siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Udah.
Kak Grace kakak tahu. Ini nama buah-buahan. Caranya kayak mana? Nebak. Oh. Nanti. Apel. Mainnya dekat. Kakak apa? Jadi orang ini banyak tanya, kamu apa gitu? Dengar instruksinya dulu. Alpukat, angkatan satu. Oh, jadi kan ingat nih alpukat sih. Oh. Anggur, apel, Saya. belimbing, cherry, durian, jambu, Jambu. jeruk, Ya makanya banyak libur. semangka, kiwi, Sini kan? bengkoang. Kayak gini, ini namanya sama kayak gini kemarin ya. Pilih salah satu apa? Nanti saya panggil satu, baru yang satunya pilih satu. Buah lain. Oh, Semangka kan? Semangka. Ya, Ulang secara Dengar ya, ulang. Makanya mic-nya dekat biar jelas. alpukat, Cepat. Bukan. Alpukat angkat tangan dulu. 1, 2, 3 alpukat. Cepat. anggur, apel, belimbing, cherry, durian, jambu, jeruk, sirsa, semangka, kiwi, nangka, bengkoang. Nah. Banyak gugur ini, tengok. Banyak. Kiwi ini kita ambil 4 orang pemenang. 4 orang. Ya, wes banyak. Enak. Kiwi, sebutin. Gugur. Buah langit. ini kita ulang ya. Semangka, Alpukat. Sirsa. Jadi kalau yang berdiri nyebutkan yang udah kalah juga dia. Iyalah. Kamu buah apa deh? kamu diam. Kamu buah apa? Jeruk ya. Oke, cherry, Cherry. Limping. Sirsa. Kiwi. Jeruk. Mati jeruk kiwi dah. Jeruk kiwi. Terus nggak boleh ulang-ulang. Apel nggak boleh. Nama ada kita apa dia? Durian. Nangka. Kuat suaranya. nangka, Bengkoang. Lambat dia. Lama apel. Durian. Anggur. Olivia. Gagal.
Sudah berada di bagian. Ya. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami bersyukur Tuhan Yesus dan kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Mengurapi hamba yang kami menyampaikan kepada firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini 70% dialami oleh anak-anak Gen Z, Gen Y, Gen apa lagi? Pokoknya ini dialami oleh anak-anak usia remaja, ya kan? Anak-anak
anak-anak milenial lah ya, bukan lagi milenial. Jadi fear of missing out adalah takut ketinggalan sesuatu yang tren. Ada keinginan untuk mengikuti tren terbaru. Kalau belum bisa ngikut, dia ngerasa hidupnya belum lengkap. Ya, jadi kalau ada misalnya nih, ada film yang sedang ngetren, semua teman-temannya nonton, jadi dia tuh ngerasa dia itu hidupnya belum sempurna kalau dia belum nonton film itu. Ada tempat nongkrong baru, kafe baru, viral di medsos, dia ngerasa hidupnya belum sempurna kalau dia belum sampai ke kafe itu. Ada handphone merek terbaru, keluaran terbaru, dia ngerasa hidupnya belum sempurna kalau belum bisa punya handphone itu. Ada baju model terbaru, ada rambut model terbaru, apapun yang sedang ngetren, dia ngerasa hidupnya belum sempurna kalau dia belum bisa ngikuti tren. Ciri-cirinya apa? Lanjut, kita cepat aja ya. Ciri-ciri FOMO yang pertama, nggak bisa lepas dari ponsel. Wow, kalau bisa ke toilet juga bawa ponsel, sambil BAB juga bawa ponsel. Ya, kenapa? Takut ketinggalan. Apa yang sedang di-share di TikTok? Aduh, jangan ketinggalan, nggak boleh ketinggalan grup, nggak boleh ketinggalan notifikasi. Jadi kalau kebelet pipis juga bawa handphone. Itu ciri-ciri FOMO. Nggak bisa lepas dari ponsel. Yang kedua, lebih peduli kehidupan di medsos. Mau dia belum mandi pun, belum dia gosok gigi pun, yang penting postingan di medsosnya kece. Karena lagi tren. Di bawahnya mungkin dia pakai celana tidur, tapi rambutnya udah mengikuti tren. Padahal belum mandi, belum gosok gigi. Ya kan? Lebih peduli kehidupan di medsos daripada kehidupan nyata. Yang ketiga, obsesi kehidupan orang lain. Makanya dia terus fokus lihat orang lain. Oh, si Anu udah gimana nih? Si Anu udah ke kafe itu belum? Si Anu udah beli handphone itu belum? Nah, kalau orang udah beli dia belum, dia stres. Dan yang terakhir itu nggak pernah puas dengan dirinya sendiri. Oke, lanjut next. Itu ciri-cirinya ya. Lalu akibatnya apa? Akibatnya gambar diri menjadi rusak. Kenapa? Karena dia membuat standar dirinya harus seperti yang ada di tren. Jadi kalau hidungnya agak-agak pesek, gimana supaya hidungnya mancung tuh diupayakan, ya kan? Mau di makeover ya kan? Mungkin dia tuh kalau mau pergi ke kampus atau ke sekolah itu di kamar tuh lama. Kenapa? Ditebelin dulu. Jadi dibuat di dinding hidungnya dia, ditaruh dulu. Pernah nggak kayak gitu ya kan? Ditaruh dulu apa? Pensil dibentuk, dikasih foundation, ditebal-tebalin, baru di ujungnya dibuat runcing. Supaya apa? Kelihatan mancung. Yang ngantuk-ngantuk ini kayaknya ngerti banget ini ya. Enggak ya? Di luar sana banyak, di sini nggak ada. Oke? Apalagi pipi. Sekarang kan lagi musim ya, pipi itu harus tirus. Kalau yang cabai itu dianggap jelek. Jadi gimana caranya supaya tirus? Waduh, di makeover. Pokoknya dia berusaha untuk mengubah apa dirinya sebenarnya. Gambar diri rusak. Nah, yang kedua ini lebih parah, hubungan rusak. Ada banyak anak benci kepada orang tuanya hanya karena orang tuanya nggak bisa memfasilitasi dia mengikuti semua tren yang ada di luar sana. Dia jadi benci bapaknya. Kok bapak nggak seperti bapak si asik? Bapak siap bisa loh kasih anaknya HP. Bapak siap bisa loh bawa anaknya jalan-jalan ke tempat nongkrong yang enak
Kemudian juga tadi apa? Ciri-cirinya. Coba balik dulu, ciri-cirinya tadi saya ulang. Gak pernah puas. Akibatnya udah tahu. Lalu penyebabnya apa? Coba next. Kenapa banyak orang terjebak dalam FOMO? Akibatnya udah. Apa yang menyebabkan? Coba next. Karena mereka ditipu oleh falsafah dunia tentang hidup. 3 dusta yang dunia katakan tentang hidup. Yang pertama ini adalah dusta. Katakan dusta. Kebohongan. Yang pertama apa yang kata dunia? Aku adalah apa yang aku miliki. Dunia ini menawarkan nilai hidupmu ditentukan dari apa yang kau punya. Jadi kalau HP-mu masih HP Samsung yang model tipikal-tipikal yang lama, maka dunia akan berkata bahwa kau gak ada nilainya. Karena HP-mu aja begitu. Ya yang bernilai itu yang HP-nya iPhone lah. iPhone Pro berapa sekarang? Saya juga nggak tahu. Itu yang baru bernilai. Ya kalau bajumu nggak keren, baju yang hanya beli di apa yang pasar-pasar tradisional yang 100.000 tiga, lu nggak bernilai. Nilaimu ditentukan dari apa yang kau miliki. Bahkan banyak bukan hanya anak remaja. Papa Ica itu paling males kalau diajak reuni. Kenapa? Karena di reuni itu jadi ajang pamer. Lu punya apa sekarang? Mobil lu merek apa sekarang? Rumah lu berapa sekarang? Pak Ica itu paling males diajak reuni. Sama, saya juga. Kenapa? Karena kadang reuni alumni sekian itu jadi ajang untuk pamer apa yang udah kita punya. Dan banyak orang gak siap. Dunia berkata engkau adalah apa yang kau miliki. Yang kedua, apa yang dunia katakan tentang hidup? Aku adalah apa yang dapat aku lakukan. Prestasi, pencapaian, itulah nilai yang dunia katakan tentang hidup. Jadi kalau kau hari ini belum populer, belum tenar, stres. Makanya hamba Tuhan sekarang pun lomba-lomba tenar kan, lomba-lomba konten kan. Sebenarnya hati-hati loh. Boleh konten, tapi jangan jadi gini ya. Konten supaya cari popularitas gitu. Followernya udah berapa tuh? Di TikTok hamba Tuhan yang itu followernya udah banyak. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang di desa-desa yang nggak terkenal, dia merasa dirinya nggak bernilai. Yang bernilai itu yang konten kreator, hamba Tuhan yang bisa buat konten. Itu yang dunia katakan. Makanya banyak yang stres. Bukan hanya jana anak, orang tua juga banyak yang stres. Dunia katakan aku adalah apa yang dapat aku lakukan. Prestasi, popularitas. Yang ketiga, aku adalah apa yang orang lain katakan. Jadi nilai dirinya, gambar dirinya ditentukan dari apa kata orang. Kalau orang bilang jelek kali kau hari ini, maka dia akan menangkap itulah dirinya. Kalau orang berkata nggak gaul kau, maka dia berkata itulah dirinya. Itu nilai yang dunia tawarkan. Katakan bersama-sama dusta. Jadi nilai yang diletakkan kepada apa yang kau miliki, apa yang kau lakukan, dan apa yang orang lain katakan itu dusta. Lalu apa kata firman Tuhan tentang hidup? Mari kita buka. Apa kata firman Tuhan tentang hidup? Buka satu orang, Lukas 12 ayat 15. Baca dengan suara yang kuat. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamatan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hidup, kalau di dunia katakan hidupmu ditentukan dari apa yang kau miliki, tapi firman Tuhan katakan hidupmu tidak bergantung pada apa yang kau miliki. Amin. Tidak bergantung kepada kekayaanmu, tidak bergantung kepada benda-benda berharga yang kau punya, tidak bergantung kepada ponsel apapun, tidak. Yang kedua, hidup itu lebih berharga dari segala sesuatu. Bukan dengan suara yang luas, suara yang keras. Lukas 12 ayat 23. Lukas 12 ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hidupmu
deh hidupmu yang sekarang kau hidupi ini, napasmu ini, jiwamu ini lebih penting dari semua tren tadi. Jadi jangan yang penting kau korbankan untuk sesuatu yang gak penting. Hidup Olivia lebih penting dari ngikutin tren, ngikutin film yang lagi viral, ngikutin kafe yang lagi viral. Hidup kita ini jauh lebih penting dari makanan, dari pakaian. Kenapa hidup kita lebih penting? Karena Yesus sudah curahkan darahnya untuk bayar hidup kita ini loh. Kita ini berharga. Hidup kita ini lebih penting. Les, kalau tadi dunia katakan hidupmu ditentukan dari prestasi, pencapaian, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Efesus 2 ayat 10. Bukan. Satu orang baca dengan suara yang kuat. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, lanjut Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memenuhi uang. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, jadi kalau dunia katakan nilaimu itu ditentukan dengan pencapaian prestasi, followers dan sebagainya, tapi di dalam firman Tuhan hidup itu untuk berbuah, katakan berbuah. Jadi nggak mesti kau dikenal orang, nggak mesti kau populer di sekolah, nggak mesti kau jadi orang yang dicintai banyak orang. Kalau hidupmu berbuah, maka hidupmu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kau berbuat yang baik, seperti tadi katakan di ayat yang tadi Efesus pasal 2, kita ini buatan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sejak semula, maka hidup kita adalah hidup yang sudah bermakna. Jadi standarnya jangan kata orang, standarnya bahkan bukan kata guru di sekolah, tapi standarnya apa kata firman Tuhan, bahwa hidup itu untuk berbuah. Buah itu apa? Buah roh, buah karakter. Jadi kalau saat ini belum berbuah, buah itu maksudnya apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Kalau hari ini kita belum punya buah kesabaran, ayo berjuang kejar buah kesabaran. Bukan kejar tren di luar sana, bukan fokus apa nih yang belum mengikuti tren, tapi fokus gimana ya caranya supaya aku bisa sabar. Gimana ya caranya supaya aku bisa lemah lembut? Fokusnya ke situ. Bukan lagi fokus ngikutin apa yang sedang viral. Fokusnya untuk menghasilkan buah. Gimana caranya? Aku belum punya buah ini, aku mau berbuah. Nah yang terakhir, apa kata firman Tuhan tentang hidup? Apos 5 ayat 4 dan lompat ke ayat 6. Ayo. Satu orang baca. Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya janganlah memasuki keturunan yang busuk, bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi mereka. Jadi hidup kita itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita punya semuanya pun, kita punya banyak sahabat, kita punya banyak penggemar, kita punya banyak followers, tapi kita tidak punya Tuhan, hidup kita sama dengan nol. Amin. Jadi jangan kejar semua pengakuan yang dunia tawarkan. Kejar Tuhan, Tuhanlah sumber kehidupan. Lalu bagaimana caranya untuk bisa lepas dari FOMO ini? Iya Pak Ali. Yuk. Lanjut. Bagaimana cara mengatasinya? Kendalikan keinginan. Katakan bersama-sama, kendalikan. Mengenai kendalikan keinginan, saya buat ilustrasi. Ini remote. Kalau kita ngomong kendalikan keinginan, berarti remote-nya ada di kita. Katakan remote-nya ada di saya. Remote-nya ada di saya. Kalau saya misalnya nggak suka dengan AC ini, saya bisa matikan. Karena remote-nya ada di saya. Kontrolnya ada di saya. Jangan jadikan
sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ya, itu cara mengendalikan keinginan, cukupkan. Nah, ini kan mau Natal nih kan. Ini kalau perempuan, coba. Kalau ada samamu nggak apa-apa, tapi kalau itu jadi membuat engkau stres, ya kan? Ih, nggak ada baju silper, ya kan? Stres. Ada Natal masih tanggal 20, silper. Ya udahlah pakai baju putih, ya kan? Pakai Indo bling. Jangan stres. Kendalikan. Ini belum ada aksesorisnya yang matching lagi. Kalau gaunnya silper, harusnya aksesorisnya silper, antingnya. Harusnya kalungnya silper, sepatunya silper. Stres. Cukupkan supaya hidup kita bahagia. Amin. Kita bahagia. Kendalikan keinginan. Nah, yang kedua ini loh. Ini tipsnya nih kata si Pomo. Memberi lebih banyak. Jadi orang yang Pomo itu kan hidupnya nggak bahagia ya. Dia stres karena dia terus ngejar, apalagi yang kurang, apalagi apa yang dia harus ikutin. Dia fokus terus. Gimana cara ngatasinya? Baca Kisah 20:35. Kisah 20:35. Baca dengan suara yang kuat. Kisah Para Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dalam bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus melihat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa yang mau berbahagia angkat tangan? Mau bahagia? Tuhan kasih tips bahagia. Bahagia itu bukan ketika kau ikutin semua kata temanmu. Bahagia itu waktu engkau banyak memberi. Memberi apa kak? Memberi apa yang ada padamu. Tuhan tuh gak pernah paksa kita kasih apa yang ada sama kita. Gimana caranya supaya bahagia? Ini mau akhir tahun, bongkar lemarimu. Bongkar baju-bajumu yang gak bisa dipakai, bawa ke panti asuhan. Pasti kau bahagia. Jadi bukan sibuk. Baju silverku tadi di mana? Tapi buka lemarimu. Baju yang udah gak mau pakai, kasihkan anak panti. Tanganku sendiri yang ngasih dia deh untuk Natal. Pasti kau akan bahagia. Karena firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi FOMO? 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Iya. Yesus. Bersyukur, ingat dan syukuri berkatmu. Jangan lihat yang belum ada, tapi lihat yang sudah ada. Ingat dan syukuri apa yang ada samamu. Jadi bukan ngejar apa yang belum ada, tapi apa yang ada dinikmati, disyukuri. Tahu nggak, kalau kita terlalu sibuk ngejar-ngejar yang belum ada, akhirnya kita nggak bisa nikmati yang udah ada, ya kan? Kita terlalu sibuk ngejar-ngejar yang ada di dunia, akhirnya di sekeliling kita lupakan ada orang tua kita, ya kan? Saya bersyukur kalau hari-hari ini hubungan di rumah itu makin harmonis gitu ya. Gak tahu kenapa, pokoknya mungkin Kak Ica ini lawak Tuhan ya. Setiap hari sekarang gak perlu disuruh-suruh, setiap hari dia pasti terus saya, Mama, terima kasih ya. Mama, terima kasih udah merawat. Saya bersyukur itu sebuah kebahagiaan. Ada di sini anak-anak gak suka belum mamanya. Nanti di rumah belum mamanya. Saya juga gak tahu ya, mungkin guru sekolah minggu yang ngajarin atau apa. Setiap hari dia sekarang. Kadang saya sibuk, dia tiba-tiba peluk. Makasih ya Ma, makasih ya Ma. Itu kebahagiaan. Kita bisa menikmati apa yang ada. Jangan sibuk, gantilah mamaku kayak mama orang itu loh. Yang lebih gaul. Mamaku ini gak gaul, praktek kali. Buka handphone pun gak bisa ganti gaulnya. Gak bisa kita ganti. Nikmati apa yang ada. Amin? Amin. Nikmati apa orang tuamu di rumah, nikmati, sayangi, peluk dia. Makasih ya Pak. Udah cari nafkah buat aku. Siapa yang mau peluk bapak mamanya nanti di rumah katanya? Nggak ada ya. Mau? Mau? Amin. Iya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita nggak mau terikat dengan apa yang dia tawarkan yang mengejar.
Tapi kita mau lihat kepada firman Tuhan. Kita akan reka pujian tadi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, mari menikmati apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kasih-Mu yang mampu membuat mereka menghargai apa yang ada di sekeliling mereka. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sebentar kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan bisa mulai, terima kasih Bapa, di mana Tuhan bagaimana sebagai dari firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Bapa sudah memberikan persembahan kami. Untuk bisa teman-teman memberi, dan kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan bisa mulai, mengucap syukur, haleluya, amin. Maka mari Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Bapak. Mana Tuhan, kami sudah selesai melakukan ibadah ibadah Yud pada pagi hari ini Bapak, di mana Tuhan saudara kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak muda yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengantarkan kami ke tempat ini Bapak. Tuhan, Kau berkati setiap kami, apapun pergumulan dan permohonan kami, Engkau Allah yang tahu Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat gerejamu, Kau berkati gerejamu di Kawasan. Tuhan Yesus, Kau berkati gerejamu ini. Juga Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hambamu dan jemaatmu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat hubungan gereja ini. Kau berkati sampai kiri kanan Bapa belakang Bapa. Kau berkati gembala sidang kami, Kau berkati Bapak gembala kami, mana gembala kami berada, dan penyertaan hadir pada ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat istri dan juga ketinggalan Tuhan, dimanapun keluarga ini berada Tuhan, Kau selalu menyertai mereka Tuhan. Kau mencukupkan segala apa yang mereka perlukan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat keluarga kami. Berkati Ibu Bibi Ika, Tuhan Yesus, Ibu Esther Meka, berkati Bibi ini Tuhan, berkati usaha dan pekerjaannya